Api yang lahir dari abu. Pada zaman ketika langit dan bumi masih dikuasai oleh kekuatan Doqi, di sebuah wilayah terpencil dari Kekaisaran Jiama, lahirlah seorang anak laki-laki dengan mata yang seolah menyimpan bara api. Ia diberi nama Yao Chen, dari keluarga kecil yang hidup sederhana di tepi perbatasan kota. Tak ada yang menyangka, bocah kurus dengan mata penuh rasa ingin tahu itu kelak akan mengguncang seluruh dunia Doqi. Sejak kecil, Yao Chen sudah berbeda. Saat anak-anak lain sibuk berlatih teknik dasar Doqi, ia lebih suka mengamati bagaimana tanaman bereaksi terhadap api, bagaimana cairan berubah wujud saat dipanaskan. Dalam dirinya, ada rasa kagum terhadap dunia alkimia, sebuah dunia yang menggabungkan ilmu pengetahuan, jiwa, dan kekuatan spiritual. Api bukan hanya membakar, kata Yao Chen muda pada ayahnya suatu malam, sambil menatap bara unggun. Ia juga mencipta. Ucapan itu membuat ayahnya hanya tersenyum samar. Tak ada yang tahu, kalimat itu akan menjadi dasar hidup Yao Chen seumur hidupnya. Benih sang alkemis. Di usia 10 tahun, Yao Chen menunjukkan keanehan. Ia mampu merasakan arus energi dari tumbuhan, memahami keseimbangan bahan obat tanpa guru. Ketika melihat seorang alkemis keliling menyuling ramuan di pasar, Yao Chen terpaku. Ia seperti melihat takdirnya sendiri. Dengan keberanian anak-anak, ia mendekat dan bertanya, bagaimana caranya membuat api yang tidak menyakiti obat, tapi membuatnya hidup? Pertanyaan sederhana itu membuat sang alkemis tua terdiam. Anak kecil, kau mungkin tak tahu apa yang kau tanyakan. Tapi di matanya, ia melihat sesuatu, bakat langka yang tak muncul dalam 100 tahun. Sejak hari itu, alkemis tua itu mulai mengajari Yao Chen dasar-dasar penyulingan, hanya sekadar untuk melihat sampai di mana anak ini mampu melangkah. Namun, Yao Chen melangkah terlalu jauh. Ia belajar cepat, sangat cepat. Dalam beberapa bulan, ia sudah menguasai dasar yang biasanya butuh bertahun-tahun. Pada usia 15, ia telah menjadi alkemis tingkat menengah. Dan ketika ia berumur 20, namanya mulai terdengar di berbagai kota besar. Dunia alkimia mulai mengenal nama Yao Chen, si pemuda dengan api putih yang tak pernah padam. Mendaki langit Doqi, kemampuan Yao Chen dalam alkimia membuatnya terkenal. Tapi bukan itu saja. Ia juga memiliki kekuatan Doqi yang sangat murni. Saat kebanyakan alkemis hanya fokus pada racikan, Yao Chen menyeimbangkan latihan tubuh dan jiwa. Ia mendaki peringkat Doqi dengan ketekunan gila, dari Doshi, Douling, hingga Douwang dalam waktu yang mencengangkan. Orang-orang mulai menyebutnya jenius api putih, karena warna nyala api yang ia hasilkan ketika menyuling obat berbeda dari siapapun, lembut, tenang, tapi sangat panas dan stabil. Suatu hari, di Akademi Alkemis Agung, seorang tetua berkata padanya, "Anak muda, kau bukan hanya akan menjadi alkemis besar, kau akan menjadi simbol, tapi ingat, setiap api yang menyala terang akan menarik bayangan yang gelap." Kata-kata itu menempel di hatinya, namun ia tak mengerti maknanya saat itu. Yao Chen terus mendaki. Dalam waktu singkat, ia menembus batas yang banyak alkemis tak berani impikan. Alkemis tingkat 7, lalu tingkat 8, bahkan akhirnya mencapai puncak alkemis tingkat 9, sebuah pencapaian yang hanya dimiliki segelintir orang di seluruh benua Doqi. Bersamaan dengan itu, kekuatannya juga menembus batas manusia biasa. Ia menjadi Douzong, salah satu makhluk terkuat di dunia. Raja Pil yang dihormati, dengan kekuatan luar biasa dan jiwa yang murni, Yao Chen mendapat gelar kehormatan dari Menara Alkemis, Pil King Yao Chen dan Wang. Namanya menggema di seluruh kekaisaran. Banyak sekte dan keluarga bangsawan berebut ingin menjalin hubungan dengannya. Tapi Yao Chen tidak tertarik pada kekuasaan atau kekayaan. Ia lebih tertarik pada penciptaan. Pada bagaimana obat bisa menyembuhkan, bagaimana api bisa menumbuhkan kehidupan. Ia membuka paviliun kecil di pinggiran Kekaisaran Jiama, membantu rakyat, menyembuhkan orang, dan membagikan pengetahuan dasar alkimia pada murid-murid miskin. Namun di balik ketenangannya, ia menyimpan rahasia, seorang murid berbakat yang ia pilih secara pribadi, Han Feng. Murid yang sangat ia banggakan. Han Feng awalnya anak miskin, penuh tekad,
dan mengidolakan gurunya. Yao Chen melihat dirinya dalam diri Han Feng, semangat belajar, kecerdasan, dan sedikit kesombongan muda. Ia mengajarinya segala yang ia tahu, dari penyulingan dasar hingga rahasia jiwa api yang ia ciptakan sendiri. Ia bahkan menganggap Han Feng seperti anaknya sendiri. Ingat, Fenger, kata Yao Chen suatu malam di bawah cahaya rembulan. Api bukan hanya kekuatan, tapi juga tanggung jawab. Jangan biarkan panasnya membutakan hatimu. Han Feng menunduk, tersenyum lembut, tapi di matanya sudah ada sesuatu yang berbeda, ambisi. Bayangan di balik cahaya. Seiring berjalannya waktu, Yao Chen semakin terkenal. Ia menemukan formula pil langka, menyembuhkan penyakit yang dulu dianggap tak tersembuhkan, bahkan mampu menyempurnakan ramuan yang pernah gagal oleh generasi alkemis sebelumnya. Tapi di balik semua itu, ia mulai merasa diawasi. Beberapa sekte iri dengan kemampuannya. Para tetua alkemis senior menuduhnya menyimpan rahasia api langit, sebuah teknik penyulingan yang bisa menggandakan kekuatan pil. Yao Chen menolak tuduhan itu, tapi fitnah menyebar lebih cepat dari kebenaran. Han Feng yang melihat tekanan itu, mulai tergoda. Ia merasa dunia tidak adil. Semua pujian hanya untuk Yao Chen, sementara dirinya tetap dianggap bayangan. Ketika seseorang dari organisasi rahasia menawarkan kekuatan dan kedudukan, Han Feng mulai goyah. Malam itu, Yao Chen memanggilnya. Kau tahu, Fenger, api bisa berubah bentuk, tapi sumbernya tetap satu, hati manusia. Jangan biarkan hatimu menjadi bara yang membakar dirimu sendiri. Han Feng menatap gurunya diam-diam. Ia tak menjawab. Dalam hatinya, api keserakahan sudah menyala. Pengkhianatan. Hari itu datang lebih cepat dari yang Yao Chen bayangkan. Dalam salah satu eksperimen penyulingan besar untuk menciptakan pil suci tingkat tinggi, Han Feng menemaninya di ruang rahasia. Tapi di tengah proses penyulingan, ia berbalik, mengaktifkan formasi perangkap dan menyerang gurunya dari belakang. Api suci yang menyala berubah liar, melahap ruangan. Yao Chen, yang terkejut oleh pengkhianatan itu, terluka parah. Fenger, kenapa? Karena aku tak mau jadi bayanganmu lagi, guru. Dunia hanya mengenal Yao Chen si Pilking, bukan Han Feng si murid. Suara itu bergema di tengah kobaran api. Dengan luka berat, Yao Chen masih berusaha menenangkan muridnya. Ia menatap Han Feng, bukan dengan kebencian, tapi dengan kesedihan mendalam. Kau lupa, Han Feng, tanpa api putihku, api hitammu tak akan pernah menyala. Namun kata-kata itu tak mampu menghentikan pengkhianatan. Han Feng menyerang lagi, menghancurkan tubuh gurunya dan mengambil cincin jiwa api, artefak tempat Yao Chen menyimpan sebagian kekuatannya. Tapi Han Feng tidak tahu, Yao Chen telah meninggalkan sebagian kecil jiwanya di dalam cincin itu, sebagai perlindungan terakhir. Tubuh Yao Chen musnah, namun jiwanya tidak hilang. Ia terjebak di dalam cincin, terombang-ambing di antara dunia hidup dan mati. Begitulah akhir kehidupan jasmaninya, tapi bukan akhir dari kisahnya. Jiwa yang tak padam. Waktu berlalu, tubuh Yao Chen telah lama menjadi abu, tapi jiwanya tetap bertahan dalam kegelapan cincin itu. Ia tak bisa melihat dunia, hanya bisa merasakan waktu berjalan lambat. Ribuan hari dan malam berlalu tanpa arti. Namun suatu hari, ia merasakan sesuatu. Sentuhan hangat, sebuah tangan kecil yang menggenggam cincin itu dengan penuh rasa ingin tahu. Suara anak muda terdengar samar. Cincin ini, kenapa terasa aneh? Dan di sanalah, untuk pertama kalinya setelah puluhan tahun terpenjara, jiwa Yao Chen bergetar. Ia tahu, takdirnya belum berakhir. Cincin itu kini berada di tangan seorang anak laki-laki bernama Xiao Yan, seorang anak yang akan membawa namanya kembali ke langit. Tapi itu adalah kisah untuk bab berikutnya. Untuk saat ini, Yao Chen, si Raja Pil yang jatuh dalam pengkhianatan, hanya bisa diam, menunggu waktu yang tepat untuk kembali menyalakan apinya. Api boleh padam, tapi abu akan selalu menyimpan bara. Yao Chen, jiwa yang tak pernah padam. Langit senja di atas kekaisaran Jiama tampak tenang, seolah tak menyadari bahwa di dalam cincin hitam kecil yang tergeletak di tangan seorang anak muda, tersimpan jiwa dari salah satu manusia terkuat yang pernah hidup, Yao Chen, sang Raja Pil yang kini hanya tinggal roh.
Waktu seolah kehilangan maknanya. Dalam kegelapan cincin, Yao Chen terdiam. Jiwa yang dulu membakar ribuan obat kini bergetar lemah. Hanya sesekali berdenyut ketika energi luar menyentuhnya. Ia tak tahu berapa lama telah berlalu sejak pengkhianatan Han Feng. Hingga suatu hari, ia mendengar suara lembut tapi penuh keluh kesah. Kenapa kekuatanku menghilang? Dulu aku bisa menghancurkan batu besar dengan satu pukulan. Sekarang aku bahkan tak bisa menyalakan api Doqi. Suara itu muda, bergetar antara kesal dan putus asa. Yao Chen membuka matanya. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, dalam kesadaran samar, ia melihat wajah seorang remaja berusia sekitar 15 tahun. Dengan tatapan mata yang dulu pernah ia kenal, semangat, tapi menyimpan luka dalam. Anak itu adalah Xiao Yan. Pertemuan dua takdir. Bagi Xiao Yan, cincin hitam di jarinya hanyalah peninggalan ibunya. Ia tak tahu, di dalamnya bersemayam jiwa seorang Douzong legendaris. Tapi pada suatu malam, ketika ia mencoba berlatih Doqi dan kembali gagal, cincin itu tiba-tiba bergetar. Lalu, dari dalamnya muncul kabut putih yang berubah menjadi sosok lelaki berjanggut dengan mata tenang dan dalam. Xiao Yan terkejut, hampir berteriak, tapi suara itu lebih dulu menenangkannya. Tenanglah, anak muda, aku tidak datang untuk menyakitimu. Kau siapa? Aku hanyalah roh yang sudah lama terjebak di dunia ini. Namaku Yao Chen. Nama itu mungkin tidak berarti apa-apa bagi Xiao Yan saat itu. Tapi sejak malam itu, takdir keduanya terikat. Yao Chen melihat potensi luar biasa dalam diri anak itu. Meskipun kekuatannya hilang, Doqinya tersegel. Namun jiwanya bersih, kuat, dan penuh tekad. Seperti bara kecil di tengah badai, siap menyala kembali kapan saja. Ia melihat bayangan dirinya sendiri dalam diri Xiao Yan. Kau kehilangan kekuatanmu bukan karena tubuhmu lemah, tapi karena hatimu terkunci dalam masa lalu. Jika kau mau, aku bisa membantumu membukanya kembali. Begitulah awal hubungan mereka. Bukan sekadar guru dan murid, tapi dua jiwa yang sama-sama pernah hancur, saling menyalakan kembali api kehidupan. Api yang diteruskan, hari demi hari. Yao Chen mengajarkan Xiao Yan dari dasar, bagaimana mengontrol Doqi, cara memahami elemen, hingga seni alkimia. Di bawah bimbingannya, Xiao Yan yang dulu dijuluki bocah gagal, mulai bangkit. Dalam waktu singkat, kekuatannya meningkat pesat. Semua orang yang dulu menghina, mulai terdiam. Mereka tidak tahu, rahasianya adalah jiwa abadi yang tinggal di cincin hitam di jarinya. Bagi Yao Chen, mengajar Xiao Yan bukan hanya membangkitkan kembali dunia alkimia, tapi juga cara menebus kesalahannya sendiri. Ia gagal menyelamatkan murid pertamanya, Han Feng. Kini ia bersumpah tidak akan membiarkan murid keduanya jatuh dalam kegelapan yang sama. Ingat, Xiao Yan, katanya suatu malam, kekuatan sejati alkemis bukan dari pil yang ia buat, tapi dari hatinya yang rela terbakar demi menyinari orang lain. Xiao Yan menatapnya dengan hormat. Guru, aku akan mengingatnya seumur hidupku. Bayangan masa lalu. Namun, masa lalu tidak bisa dihapus semudah itu. Saat Xiao Yan tumbuh kuat, Yao Chen mulai merasakan gangguan aneh dalam jiwanya. Setiap kali ia menggunakan kekuatannya terlalu lama, sebagian jiwanya bergetar, tanda bahwa energi jiwanya tidak stabil. Jiwa yang terjebak di dunia ini terlalu lama akan mulai memudar. Ia tahu waktunya terbatas, tapi ia tidak pernah mengeluh. Ia tetap tersenyum setiap kali melihat Xiao Yan berlatih, atau ketika muridnya berhasil menyuling pil pertamanya dengan sempurna. Namun di suatu malam yang sunyi, bayangan lama muncul lagi. Han Feng, murid yang dulu mengkhianatinya, muncul kembali, kini sebagai salah satu tokoh berpengaruh dari Menara Hitam dan Hall of Souls. Organisasi gelap yang mengincar roh kuat untuk dijadikan bahan eksperimen. Han Feng, kau bahkan menjual jiwamu pada kegelapan, bisik Yao Chen dalam hatinya. Tapi kali ini, aku punya seseorang yang akan menghadapimu. Ia tak lagi bisa bertarung sendiri, tapi ia punya penerus yang akan melanjutkan pertempuran itu, Xiao Yan. Perjalanan dan pengorbanan. Perjalanan mereka panjang, dari pegunungan Jiama, ke padang gurun luas, ke lembah api langit, hingga ke menara alkemis. Xiao Yan tumbuh menjadi pria tangguh.
Dan Yao Chen selalu berada di sisinya. Kadang sebagai suara di cincin, kadang muncul sebagai roh. Namun setiap kali ia muncul, cahaya jiwanya semakin redup. Xiao Yan menyadari hal itu, dan mulai gelisah. Guru, jangan terus memakai kekuatanmu. Aku akan melindungi kita berdua. Tidak, Xiao Yan, jawab Yao Chen lembut. Aku sudah mati sekali, tapi kau masih punya jalan panjang. Gunakan setiap langkah untuk menyalakan dunia ini. Itu cukup bagiku. Kata-kata itu membekas dalam hati Xiao Yan. Ia bersumpah untuk membangkitkan kembali gurunya suatu hari nanti, agar dunia mengenal kembali nama Pilking Yao Chen. Tapi waktu tidak menunggu siapapun. Ketika konflik dengan Hall of Souls memuncak, mereka diserang. Yao Chen, meski hanya roh, melindungi Xiao Yan dari serangan roh kegelapan. Tubuh jiwanya retak, bagian demi bagian menghilang. Tapi di tengah kehancuran itu, ia tetap tersenyum. Xiao Yan, jangan menangis. Aku pernah berkata, api tidak pernah benar-benar padam. Ia hanya berpindah tempat. Kini, apiku hidup dalam dirimu. Dengan kekuatan terakhirnya, Yao Chen melepaskan bagian jiwanya untuk menutupi aura Xiao Yan, menyelamatkan muridnya dari kejaran Hall of Souls. Cincin hitam itu hancur, dan cahaya putih terakhir menghilang ke angin. Bagi dunia, itulah akhir dari Yao Chen. Tapi bagi Xiao Yan, itu awal dari semangat baru yang tak akan pernah padam. Kembali dari abu, bertahun-tahun kemudian, setelah melewati puluhan pertempuran dan mencapai kekuatan luar biasa, Xiao Yan menemukan cara untuk mengumpulkan sisa jiwa gurunya. Di dalam Hall of Souls, ia menemukan fragmen cahaya putih, potongan kecil dari roh Yao Chen yang dulu melindunginya. Dengan air mata dan tekad, ia menyuling pil suci tertinggi. Dan di tengah ritual itu, suara lembut terdengar kembali. Xiao Yan, sudah berapa lama aku tidur? Murid dan guru itu akhirnya bertemu lagi. Kali ini bukan di dunia roh, tapi di dunia nyata. Yao Chen, meski tak sepenuhnya pulih, tersenyum melihat muridnya kini berdiri sebagai alkemis dan pejuang besar. Dunia yang dulu ia jaga kini berada di tangan penerus yang ia percaya sepenuhnya. Guru, kata Xiao Yan sambil berlutut, semua ini karena bimbinganmu. Aku tak akan pernah melupakan api yang kau nyalakan dalam hidupku. Bangkitlah, Xiao Yan, jawab Yao Chen pelan. Kau sudah bukan murid kecilku lagi. Kau adalah api yang akan membakar langit. Warisan abadi. Meski tubuh jiwanya rapuh, Yao Chen memilih untuk tidak tinggal di dunia ini terlalu lama. Setelah memastikan muridnya kuat, ia perlahan menghilang ke langit, menyatu dengan arus energi alam. Tapi sebelum benar-benar lenyap, ia meninggalkan pesan terakhir. Selama ada seseorang yang masih mengingatku, aku tidak akan pernah benar-benar mati. Dan benar saja, setiap kali Xiao Yan menyalakan api alkeminya, warna putih lembut muncul di dalam nyalanya. Itu bukan hanya efek Doqi, tapi jejak roh gurunya. Dunia menyebutnya api Yao, simbol kemurnian dan pengorbanan. Nama Yao Chen kembali hidup dalam sejarah, bukan hanya sebagai Pilking, tapi sebagai guru yang jiwanya menyalakan harapan bagi generasi berikutnya. Di seluruh benua Doqi, banyak alkemis muda yang kini menyebut doa sebelum mulai menyuling obat. Semoga api Yao membimbingku, dan di suatu tempat jauh di langit, mungkin roh Yao Chen tersenyum. Ia telah menyelesaikan takdirnya, bukan dengan menjadi abadi, tapi dengan meninggalkan cahaya yang abadi. Api yang tak pernah mati. Malam turun di lembah Jiama. Di puncak batu karang tempat Xiao Yan sering berlatih, nyala api kecil menari lembut. Tidak panas, tidak menyakitkan, hanya hangat dan damai. Suara lembut bergema di udara, suara yang hanya bisa didengar Xiao Yan. Xiao Yan, masihkah kau ingat apa yang pernah kukatakan? Pemuda itu tersenyum. Api bukan hanya membakar, tapi juga mencipta. Cahaya putih di depan matanya bergetar pelan, lalu menghilang seperti debu bintang. Yao Chen, sang Raja Pil, sang guru, sang roh abadi. Akhirnya beristirahat, bukan dalam kehampaan, tapi dalam setiap nyala api yang dinyalakan oleh mereka yang berjuang di dunia Doqi. Selama masih ada yang menyalakan api demi kebaikan, aku akan tetap hidup. Yao Chen,